Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, tema kita hari ini dulu menghujat, sekarang berdoa. Perhatikan 1 Timotius pasal 1 ayat 12 dan 13. Aku bersyukur kepada Dia yang menguatkan aku, yaitu Kristus Yesus Tuhan kita, karena Ia menganggap aku setia dan mempercayakan pelayanan ini kepadaku. Aku yang tadinya seorang penghujat dan seorang penganiaya dan seorang ganas. Perhatikan 3 gelarnya: penghujat, penganiaya, ganas. Menghujat Allah, menganiaya umatnya, dan ganas itu memberi tanda bahwa tidak ada orang yang bisa dekat karena terancam. Itu status Paulus sebelum dia berjumpa dengan Kristus. Kenapa? Tetapi aku telah dikasihaninya, karena semuanya itu telah kulakukan tanpa pengetahuan, yaitu di luar iman. Jadi praktek-praktek Paulus sebelum menjadi rasul, dia melakukannya tanpa pengetahuan tentang iman. Saya percaya bahwa tidak ada seorang pun manusia yang dikehendaki Tuhan untuk binasa. Tuhan mau semua orang diselamatkan. Bilang amin. Dan berturut-turut dalam minggu-minggu ini kita pelajari karakter Rasul Paulus. Dia meyakinkan Timotius, anak rohaninya, yang dia sebut anakku yang kekasih. Sebab Timotius seorang yang masih muda, anak dari kawin campur, bapaknya orang Yunani, ibunya orang Yahudi. Dan dalam tradisi masyarakat macam begini, mereka bisa dianggap orang-orang yang tidak berkelas. Tapi Rasul Paulus ingin meyakinkan Timotius, kamu lihat bapakmu ini. Bapakmu ini seorang yang ganas. Dulu menghujat, menganiaya, tapi karena Kristus begitu banyak orang berbondong-bondong percaya Kristus. Di bagian lain Rasul Paulus bilang, jangan malu karena dianggap muda. Jadi ini sebuah penguatan yang menuntun kita untuk tidak meremehkan kasih karunia Allah. Ini ayat menolong kita untuk mengerti bahwa jika seseorang dengan sadar menyerahkan dirinya kepada Tuhan, maka Tuhan bisa ubah dia di luar cara berpikir dunia. Saudara-saudara, ini penting sekali. Hari-hari ini kita disuguhkan dengan berita dalam negeri yang belum selesai-selesai. Peristiwa-peristiwa nasional saling menghujat, saling menakuti, saling mengancam. Peristiwa kepolisian, peristiwa DPR, sepertinya ketakutan melanda negeri.
ada ancaman-ancaman sipil, ancaman-ancaman militer, ancaman-ancaman kekuasaan. Bahkan kita tahu apa yang terjadi di Cilegon, tempat hiburan malam diizinkan, tapi tempat orang hidup benar justru dihambat. Itu sebabnya ada pameo yang muncul hari-hari ini. Kenapa Panders mengarang lagu gereja tua? Sebab kalau gereja baru pasti nggak diizinkan, makanya nyanyi gereja tua. Itu kalimat-kalimat yang muncul sebagai sebuah sinisme terhadap kekuasaan di berbagai level. Keadaan macam itu pernah juga dialami Timotius. Orang-orang Yahudi, orang-orang cerdik pandai, orang-orang yang merasa lebih berhikmat, orang-orang yang merasa punya otoritas dalam gereja. Justru Rasul Paulus mengingatkan Timotius seorang muda, mengingatkan seorang anak muda, dalam keadaan macam begitulah, ini yang kamu harus lakukan. Perhatikan pasal 2. Pertama-tama, katakan pertama-tama. Sama-sama, pertama-tama. Dalam situasi itu, pertama-tama aku menasihatkan. Yang pertama, naikkanlah permohonan, doa syafaat, dan ucapan syukur untuk semua orang. Saudara-saudaraku, ini berbalik dari kebiasaan masyarakat dunia. Ketika ada problem, pertama-tama lapor polisi, pertama-tama lapor pengacara, pertama-tama lapor keluarga besar, pertama-tama lapor orang-orang yang kita kenal dekat. Tapi Alkitab bilang justru berbeda. Dalam keadaan yang begitu sulit, rumit, dan mencekam, pertama-tama aku menasihatkan kamu. Karena dulu aku pertama-tama menghujat, dulu aku pertama-tama menganiaya, dulu aku pertama-tama menjadi ancaman. Tapi karena Kristus yang aku sembah, Kristus yang penuh kasih karunia, sekarang pertama-tama naikkanlah permohonan. Saudara-saudara, permohonan itu dalam bahasa Yunani, Paulus menggunakan kata desis. Desis artinya sebuah kebutuhan, seperti kebutuhan sandang pangan papan. Ini kebutuhan dalam. Naikkan permohonan, ada perasaan membutuhkan pertolongan. Itu terhadap dua pihak. Deesis itu artinya memohon kepada teman atau memohon kepada Allah. Teman bisa terbatas, teman bisa gagal menjawab kebutuhan, teman bisa menunda, dan sering sekali kita tunda permohonan sahabat kita. Bahkan mungkin permohonan anak pun bisa kita tunda sejenak. Tetapi yang kedua, deesis juga artinya permohonan kepada Allah yang punya langit dan bumi. Permohonan kepada Dia karena Dia sumber segala sesuatu.
Tetapi ingat saudara-saudara, Allah juga tahu kebutuhan kita. Anak umur 2 tahun ketika dia minta pisau tajam kepada ibunya, sampai dia nangis merengek-rengek, ibunya tidak akan berikan, karena ibunya tahu itu mengancam nyawanya. Sama dengan Tuhan kita, Bapa di sorga tahu kebutuhan kita. Dia tidak menjawab keinginan kita, tapi dia memberi kebutuhan kita. Itulah permohonan. Dan karena engkau sedang menghadapi situasi yang sulit, rumit, mencekam, mengancam, ganas, penghujatan, penganiayaan, pertama-tama kamu harus menaikkan permohonan kepada Allah untuk menunjukkan bahwa engkau terbatas, engkau membutuhkan pertolongan. Yang kedua, saudara-saudara, doa syafaat. Doa syafaat, Rasul Paulus menggunakan istilah yang menarik, yaitu enteuksis. Doa syafaat itu menemui, berjumpa dengan, tetapi kemudian mengalami kemajuan pengertian, yaitu berbicara dengan untuk. Saya ulangi, doa syafaat itu berbicara dengan untuk, berbicara dengan Tuhan untuk orang-orang di sekitar kita. Dan kalau kita baca perjanjian lama, semua tokoh Alkitab, mulai dari Musa, mulai Abraham, Ishak, Yakub, Nuh, Daniel, Ayub, nabi-nabi besar, nabi-nabi kecil, selalu ada di posisi mereka bersyafaat. Bukan hanya berjumpa dengan Tuhan, tapi mereka berbicara dengan Tuhan. Syafaat dalam bahasa Inggrisnya intercession, berdiri di antara. Musa berdiri di antara Tuhan dan umat Israel. Di mana dia berdiri? Di tengah-tengah gunung Sinai. Abraham berdiri di antara Tuhan dan orang-orang Sodom dan Gomora. Ratu Esther berdiri di antara Tuhan dan orang-orang Yahudi. Mereka berdiri di antara. Daniel berdiri di antara Tuhan dan para orang-orang berhikmat karena ancaman Raja Nebukadnezar. Berdiri di antara itu menunjukkan, bersyafaat menunjukkan Anda spesial di mata Tuhan. Anda punya otoritas berdiri di antara Tuhan dan keluarga. Berdiri di antara Tuhan dan umat yang Tuhan percayakan. Berdiri di antara Tuhan dan keluargamu. Berdiri di antara Tuhan dan kota di mana engkau hidup. Dan itulah jalan keluar yang paling agung dan mulia. Jalan keluar apapun terbatas. Jalan keluar apapun bisa gagal. Tapi jalan keluar yang amat dahsyat ialah berdiri di antara Tuhan dan mereka, dan engkau sampaikan semua kebutuhan-kebutuhan. Saudara-saudara, pengertian ini penting buat kita, karena seringkali kita berdoa untuk kebutuhan kita. Tuhan berkati aku dan pekerjaanku, Tuhan berkati istriku, anak-anakku. Terus kita membanjiri surga dengan permohonan-permohonan pribadi kita. Perhatikan ayat ini. Pertama-tama aku menasihatkan, naikkanlah permohonan, doa syafaat dan ucapan syukur untuk siapa? Semua orang. Dia tidak bilang begini, berdoa untuk dirimu, berdoa untuk engkau supaya engkau terproteksi, berdoa untuk engkau supaya engkau tidak dibunuh, dan berdoa untuk semua orang. Dan karena itu tidak perlu dia berdoa untuk
dirinya, karena dia sebenarnya sudah ada bersama di dalam keputusan Tuhan. Karena itu kita mesti ubah doa kita, saudara. Hari jujur, berapa persen doa kita untuk kita, untuk istri, untuk suami, untuk anak-anak? Terus berapa persen kita berdoa untuk semua orang? Perhatikan kata semua orang. Bilang sama-sama, semua orang. Semua orang itu siapa? Dibikin perinciannya ayat 2. Untuk raja-raja. Wow. Padahal ada raja-raja yang ganas. Dan waktu itu yang paling ganas ialah Kaisar Nero, yang punya keputusan mematikan, punya keputusan menghalangi, punya keputusan menghujat. Siapa lagi? Untuk semua pembesar. Ada satu bapak di Depok, dia suka pakai istilah untuk para petinggi. Siapa itu pembesar? Mereka yang adalah majikan atas para hamba. Mereka adalah penguasa-penguasa teritorial dalam sebuah kerajaan. Mereka mengambil keputusan-keputusan penting untuk menentukan rakyat. Apa tujuan doa itu? Dia bilang begini, agar kita hidup apa? Tenang dan tentram dalam segala kesalehan dan kehormatan. Wow. Orang Kristen suka bilang begini, doa adalah nafas kehidupan. Semua orang Kristen pasti mengaku doa itu penting. Tapi hari ini kita periksa model doa kita. Saya lanjutkan masih ayat 1. Dan ucapan syukur dari naikkan permohonan deesis, doa syafaat enteoksis, dan ucapan syukur eukaristia. Kita berhak membawa segala kebutuhan kita kepada Allah. Tapi kita wajib bersyukur kepada. Jadi saudara-saudara, Bapak Ibu perhatikan, terjadi keputusan yang radikal. Tadinya penghujat, penganiaya, orang ganas, ketika berjumpa dengan Kristus, Kristus memberi kasih karunia yang luar biasa hebat, maka terjadi perubahan radikal. Apa itu? Sampaikan permohonan, syafaatmu, ucapan syukur bagi semua orang, para pemimpin, para pembesar, hanya dengan tujuan supaya kau tenang. Haleluya. Mama tenang. Kalau baru habis gajian. Anak-anak tenang. Kalau bapak dan mama tidak berantem. Jemaat tenang. Kalau pemimpin-pemimpin tidak berdebat. Tapi dia pakai kata tenang dan tentram dalam kesalehan dan kehormatan. Ternyata saudara-saudara, jawaban yang paling dahsyat dalam hidup pribadi, keluarga, gereja ialah naikkanlah permohonan, syafaat, ucapan syukur untuk mereka yang mengambil keputusan di berbagai bidang, dan karena itu engkau akan dapatkan ketenangan, ketentraman, kesalehan hidup dan kehormatan.
Inilah jawaban yang paling agung bagi semua problem yang kita hadapi. Siapa yang tidak punya masalah? Saudara perhatikan peristiwa di kerajaan Inggris. Kita nggak minta, tapi tiap hari muncul di berbagai media sosial. Setiap menit beritanya macam-macam. Mulai dari kehormatan, keunggulan, keunikan, kedikdayaan, sampai semua yang buruk-buruk sekalipun dibuka. Belum tentu benar semuanya. Tapi dunia media sosial memanfaatkan untuk menaikkan rating medsosnya. Tidak peduli benar atau salah. Seorang hamba Tuhan bilang, kalau Anda ingin tahu seseorang, tunggu dia mati. Pohon yang tinggi baru ketahuan ukurannya kalau dia sudah ditebang. Selama pohon itu masih lebih tinggi, tidak dapat diukur. Dia baru bisa diukur waktu dia sudah ditebang. Banyak orang berpindah jalur. Renungan malam diabaikan karena ada berita tentang Queen Elizabeth II, ada berita tentang pangeran, ada berita tentang anak mantu, ada berita tentang cucu-cucu. Padahal mereka mati. Yesus yang begitu dahsyat mati di atas kayu salib menebus pemimpin-pemimpin, menebus kita. Gak seviral ini peristiwa. Karena itu saudara-saudaraku, mari kita kembalikan fokus kita. Ketika ada problem dalam rumah tanggamu, apa yang dikatakan? Naikkan permohonan kepada Tuhan. Ketika ada problem hubungan suami istri, apa yang dilakukan? Bersyafaat. Ketika ada problem dengan anak-anak kita, apa yang dilakukan? Bersyukur. Naikkan ucapan syukur. Hanya supaya engkau tenang, hanya supaya engkau tentram, hanya supaya engkau saleh hidup dalam kemuliaan, dan disitulah dignity, kehormatan yang kita miliki. Dan perhatikan di gereja kita, begitu besar problem yang kita hadapi, tapi kebohongan demi kebohongan terus silih berganti. Saya pernah katakan, kalau Anda berbohong satu kali, maka Anda akan menciptakan kebohongan baru untuk menutupi kebohongan sebelumnya. Jadi kebohongan beranak cucu kebohongan. Kok nggak ada sense of crisis? Kok nggak gelisah? Umat yang engkau pimpin itu sedang galau, sedang mencoba mencari jalan-jalan pintas, tapi engkau tidak melakukan sesuatu untuk menolong mereka mengalami kedikdayaan Tuhan. Tapi dalam situasi itu pun Tuhan minta kita, firman-Nya, naikkanlah permohonan, naikkanlah syafaat, naikkanlah ucapan syukur. Perhatikan ayat ini, yang menghendaki supaya semua orang diselamatkan dan memperoleh pengetahuan akan kebenaran. Ayat 7, untuk kesaksian itulah aku telah ditetapkan sebagai pemberita dan rasul yang kukatakan yang benar, aku tidak berdusta, dan sebagai pengajar orang-orang bukan Yahudi dalam iman dan kebenaran. Jadi gereja mesti dapat apa? Pengajaran. Gereja tidak hanya tahu tata dasar, tata laksana. Gereja tidak hanya tahu peraturan keputusan, tapi gereja mesti tahu kebenaran firman. Mereka mesti dibimbing, mereka mesti dimuridkan untuk mengenal kebenaran, dan iman bertumbuh karena pendengaran akan firman.
firman Allah. Dan saya berdoa sebagai kau sebagai rahasia ada pada tracking. Track kita ialah ketika ada problem yang kita hadapi, naikkanlah permohonan, naikkanlah syafaat, naikkanlah ucapan syukurmu, dan mulailah membangun pengajaran firman yang sesuai dengan kebenaran firman Allah. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kalau kita mengerti kebenaran ini, kita mengerti bagaimana caranya Tuhan menolong kita. Kita nggak perlu kasar kusuk, nggak perlu kita cari jalan keluar lain, datang dari atas. Perhatikan ayat 5, karena Allah itu esa pula Dia yang menjadi pengantara antara Allah dan manusia, yaitu manusia Kristus Yesus. Perhatikan kata ini baik-baik, manusia Kristus Yesus. Berarti Yesus Kristus itu juga manusia biasa. Yesus itu manusia 100%, Allah 100%. Dalam praktek di penyaliban, dia manusia biasa. Yang Alkitab bilang dia turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Dia turut dicobai, tetapi dia tidak melakukan dosa. Oh, saya nggak bisa Pak Pendeta. Saya kan manusia biasa, nggak bisa bandingkan dengan Yesus. Dia kan Tuhan dan Juru Selamat. Seluruh lakon Kristus di dunia, seluruh pekerjaan dia, dari mulai bekerjanya di Kana sampai di Golgota, dia lakukan sebagai manusia 100% biasa. Tetapi dalam Yohanes 5 ayat 19, dalam kitab Kisah Para Rasul dikatakan, dia bisa lakukan karena mendapat kuat kuasa dari Roh Kudus dan dia disertai oleh Allah. Kita yang mungkin dulu penganiaya, kita dulu penghujat, kita dulu orang ganas, ketika Anda berjumpa dengan Kristus, maka penyertaan Allah akan turun, otoritas Roh Kudus akan membuka hikmat-hikmat itu, sehingga kita punya jalan keluar. Tuhan Yesus memberkati kita dari jemaat yang ketika menghadapi situasi yang kritis, jadi keluarga yang ketika menghadapi situasi kritis, naikkanlah permohonan, naikkanlah syafaat, naikkanlah ucapan syukur, karena Kristus sudah menebus kita di atas kayu salib. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin.